Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, Allahumma ftah lana hikmataka, wansur alaina min husaini rahmatika ya arhamar rahimin, Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, tugas sudah saya share di pertemuan yang ke-11 ya. Ini kita baru pertemuan 10 tapi di kampus pakai pertemuan 11. Ah, karena saya ya di kampusnya itu pada saat itu di pertemuan 8 untuk UTS itu. Silakan nanti dilihat ya, dikerjakan sebagaimana ini buat menambah nilai-nilai karena kemarin ada kesalahan. Jadi buat menambah nilai juga. Ekonomi syariah ya secara pengertiannya adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam ya. Jadi jelas bahwasanya ekonomi syariah itu ekonomi Islam ya itu bertujuan untuk eh, melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Artinya apa? Bahwasanya ekonomi Islam itu atau ekonomi syariah ya, ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, nilai-nilai agama Islam menurut yaitu ekonomi syariah dalam arti definisinya ya, menurut Umar Chaptra bahwasanya sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya tanpa batas yang berada pada koridor dan mengacu pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan tanpa kesinambungan lingkungan. Maksudnya bagaimana? Jadi sebuah ekonomi syariah ini adalah ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama yang memberikan kebebasan kepada individu maupun golongan untuk menjalankan syariat agama dalam fikih muamalah ya. Fikih muamalah itu fikih yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia gitu ya. Yang berlandaskan nilai-nilai agama. Nah, agama itu yang rukun agama kan tiga. Satu rukun iman yang berlandaskan tauhid ya. Kita sudah bahas di pertemuan kedua yang berdasarkan Quran, hadis, juga ijma dan kias. Jadi konsep dasar ekonomi syariah itu empat dasarnya. Satu Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat kias. Jadi tujuannya apa? Tujuannya dalam kita berinteraksi terhadap sesama manusia atau berjual beli, ya, dalam ekonomi syariah itu dalam usaha dan lain sebagainya, kita niatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena di dalam Islam eh, mengajarkan kepada setiap pemeluknya agar meniatkan semuanya perilakunya itu niatnya untuk ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah bukan cuma sekedar sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi kita kuliah yang rajin itu berniatkan ibadah. Bernilaikan ibadah. Kerja yang rajin bernilaikan ibadah. Mengerjakan tugas, berkomunikasi terhadap sesama manusia. Baik yang satu agama, yang satu suku, berbeda agama dan berbeda suku, semuanya bernilaikan ibadah. Nah, itu yang disebut dengan hablum minan nas. Nah, ini dasar-dasarnya ya, dasar-dasarnya tadi dari Al-Quran, ijma, dan juga dari kias ya. Nah, tujuan akhir dari ekonomi syariah sebagaimana tujuan dalam
syariah itu sendiri, syariah Islam, yaitu atau maqasidus syariah dalam bahasa Arabnya ya, yaitu mencapai kebahagiaan dunia akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyibah. Ialah mencapai kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya yang diinginkan oleh setiap manusia. Bukan hanya kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Jadi pada dasarnya ekonomi syariah itu adalah untuk tujuannya mencapai kebahagiaan dunia akhirat sesuai dengan maqasidus syariah atau maksud dan tujuannya syariah. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia yang merupakan tujuan dari syariat Islam, ya maslahah lil ibad, kemaslahatan untuk hamba. Karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik, material dari individu, masyarakat, negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Yang selanjutnya adalah mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi. Meningkatkan kesejahteraan material sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritual, gitu ya. Itu pada intinya ekonomi atau ekonomi syariah. Makanya oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Wa in tubdu, maka apabila kalian ya melahirkan apa yang di dalamnya hatimu ya, mafian posikum autofuyu ataupun kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, menyiksa siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita perlu perhatikan di dalam alam jagat raya ini semuanya itu adalah milik Allah. Cuma milik Allah ini makanya kita sebagai manusia itu diberikan wewenang atau diberikan amanah berupa kekayaan, harta, jabatan dan lain sebagainya. Itu bukannya milik kita, tapi itu barang titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan diambil lagi. Makanya kita sebagai manusia itu hanya bisa menggunakan hak guna pakai, bukan hak milik, gitu ya. Semuanya yang kita dititipin sama kita, ya termasuk istri kita juga ibaratnya anak kita, terus juga apa harta, rumah dan semuanya itu hak guna pakai. Karena itu semuanya adalah hakikatnya milik Allah, karunia Allah kepada kita, gitu ya. Makanya kalau kita itu ya kalau ini misalnya suatu saat kita meninggal dunia, istri kita nikah lagi dengan yang lain, anak kita nanti nikah juga akan dibawa oleh orang lain, harta kita juga akan dinikmati oleh orang lain. Makanya kita hanya bisa diberikan fasilitas untuk menikmati dan menggunakannya itu sebagai sebagai bekal untuk ibadah. Jadi harta kita, anak kita, istri kita itu merupakan ladang untuk kita mencari pahala. Gitu. Kita sudah belajar kan tentang pernikahan kemarin, yaitu kita mencintai istri kita, memberikan nafkah kepada istri kita, itu juga bernilai ibadah. Nah, Allah menginginkan kesemuanya itu umat manusia ya untuk selalu 24 jam waktunya digunakan untuk ibadah. Nah, seperti apa? Seperti makanya tidur kita, makan kita, kerja kita, belajar kita, semuanya aktivitas baik kita diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat
hidup tentram, tenang, damai, insya Allah akan dapat kita raih. Yang kedua, manusia adalah khalifah Allah di atas miliknya. Jadi khalifah itu apa sih? Khalifah itu pengganti, ya. Khalifah itu pengganti. Jadi manusia diberikan wewenang amanah berupa harta, ya ekonomi ya itu adalah sebagai pengganti Allah untuk mengelolanya. Mengelola untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dan untuk orang banyak biar bermanfaat ya dunia dan akhiratnya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah atas hartanya adalah aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Nah, surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Tuh, di situ ya, sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasul-Nya memerintahkan kita agar menafkahkan sebagian dari harta kita ya untuk istilahnya menjadi kita disuruh menguasainya namun hanya menggunakan sebagai guna pakai, hak guna pakai. Lalu kita infakkan di jalan Allah. Nanti kita infakkan itu maksudnya uh, di dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, kebaikan buat diri kita, kebaikan buat anak istri kita, buat tetangga kita, buat umat sedunia gitu ibaratnya. Tergantung kekuasaan atau amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita atau misalnya satu kelurahan, satu RT, satu RW, satu negara itu biar bermanfaat. Ya. Artinya apa? Kita disuruh memanfaatkan harta kita itu untuk kemaslahatan umat manusia dan diri kita sendiri gitu ya. Makanya saya berharap kepada adik-adik sekalian, mahasiswa Untara yang rajin-rajin belajarnya, terus nanti pada saat kita sudah lulus kuliah, setelah kita lulus kuliah, kerja jangan terlalu lama, ya 5 sampai 10 tahun dah kumpulkan duit untuk membuka usaha ekonomi ya. Agar bagaimana? Agar nanti kita kalau berusaha itu ya punya modal, itu akan bermanfaat buat diri kita dan orang banyak. Ya, karena untuk mencari sumber ekonomi yang lebih cepat, ya lebih kita sejahtera itu dengan dagang, bukan dengan kerja. Saya pernah punya cerita pengalaman, yaitu seorang teman saya yang sudah S1 menjadi manajer pada saat itu. Ya S1-nya bareng lah dengan saya, cuman dia itu kerja di pabrik karena dia memang lulusannya dibutuhkan pabrik gitu. Suatu saat dia ngobrol-ngobrol mengumpulkan uang untuk buka usaha. Ternyata dia buka usaha. Yang pertama dia berusaha membuka garment, terus dia sampai mengembangkan usahanya sampai ya punya minimarket lah seperti Alfa dan Indomaret gitu ya. Dan sampai saat ini dia sudah memiliki 300 karyawan. Artinya apa? Hartanya lebih bermanfaat kepada orang banyak, bukan cuma kepada dirinya. Karena 300 karyawan yang dia miliki itu digaji dari hasil jerih payahnya bareng-bareng. Artinya dia memberikan peluang ke, orang lain untuk sejahtera dan sekaligus dia menolong orang banyak. Pada saat itu pahalanya lebih besar ketimbang kita cuma mengandalkan gaji kerja dari perusahaan gitu ya. Makanya dari sekalian harus semangat untuk membuka usaha nanti ya. Kalau misalnya untuk pertama-tama lah boleh kita kerja 5 sampai 10 tahun kita kumpulkan dana untuk membuka usaha sendiri yang bermanfaat gitu ya. Lebih manfaat buat orang banyak lagi.
Nah, yang dimaksud menguasai di sini adalah penguasaan yang bukan secara mutlak, hak milik pada hakikatnya hak punya Allah. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir, tidak boleh boros, tidak boleh pelit, dan juga tidak boleh boros. Bagaimana maksudnya? Tidak boleh kikir itu ya kita harus mengeluarkan zakatnya. Jangan pelit buat menolong orang banyak. Dan juga jangan boros, jangan membuang harta kita dengan ke tempat-tempat yang tidak baik. Gitu itu yang boros. Ya. Terus ekonomi terikat dengan akidah, syariat hukum dan moral. Ya, dalam Islam, hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ladang ibadah. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi bahwasannya di dalam Islam itu ekonomi, ya akidah dan syariat Islam itu semuanya itu menjadi ladang ibadah. Ya, karena di dalam ekonomi Islam itu ya ada larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya dapat menimbulkan kerugian atas orang lain dan atas kepentingan masyarakat. Tidak boleh menggunakan hartanya untuk ya merugikan orang lain. Kita boleh kaya tapi harus dengan jalan yang halal, dengan jalan yang baik, jangan sampai merugikan orang lain. Yang kedua, larangan melakukan penipuan dalam bertransaksi. Nah, berlaku jujur di dalam setiap agama, terutama agama Islam, itu sangat dianjurkan. Karena apa? Bahkan itu menjadi wataknya baginda Rasul sebagai nilai sifat kesultanan, yaitu sidik, amanah, patona, tabligh. Kita disuruh jujur dalam setiap keadaan. Tidak boleh kita melakukan penipuan dalam bertransaksi. Ya. Terus larangan menimbun, menyimpan emas, perak atau sarana-sarana motor lainnya atau bahkan sembako dilarang menimbun nanti dijual pada saat sekarang nih tahun baru ya. Banyak orang-orang yang menimbun sembako tujuannya nanti di tahun baru dan Natal mau dijual sama dia biar lakunya mahal. Nah, itu tidak boleh. Di dalam Islam dilarang ya. Karena apa? Itu akan menyulitkan orang lain. Orang yang menimbun itu akan mendapat ah, ancaman. Artinya ya secara ini ya menimbun itu akan mendapat risikonya sendiri. Satu mendapat dosa, yang kedua dia akan berakibat karena itu sudah sunatullah siapa yang melakukan kezoliman maka dia sesungguhnya telah menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua, larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat. Ya, berlaku boros itu juga akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, ya, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan ayat Quran. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi hendaklah kalian capai apa yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk darul akhirah ya untuk di akhirat wala tansa nasibaka dan jangan lupakan pembagian kamu untuk kebahagiaan di dunia. Tuh. Jadi antara dunia dan akhirat harus kita raih kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat harus kita raih. Ya, di dunia kita harus bahagia, di akhirat juga harus bahagia. Nah, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, yaitu kedua-duanya dengan ilmu. Makanya kalian ini beruntung dianugerahkan oleh Allah, rajin kuliahnya, rajin belajarnya, karena ilmu itu untuk mencapai bahagia dunia akhirat. Itu sudah janji Allah di dalam surat yang lalu ya. Saya menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan iftek itu ya bahwasanya Allah akan menjamin derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Artinya siapa yang ingin kebahagiaan dunia harus diraih dengan ilmu, siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat harus diraih dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia dua-duanya harus diraih dengan ilmu. Makanya beruntung bagi adik-adik yang dalam
kehidupannya sudah mencintai ilmu dan tempat-tempat ilmu, insya Allah ke depannya akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita mencapai bahagia dunia akhirat, kita juga disuruh oleh Allah berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil dan kita dilarang untuk berbuat kerusakan. Akhlak Allah kepada manusia bagaimana? Allah memberikan kebahagiaan kepada manusia, diberikan rizki, diberikan penglihatan, pendengaran, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan kita dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Tadi berlaku boros, berlaku kikir, itu termasuk perbuatan yang merusak. Ya. Terus juga merusak diri dan merusak masyarakat juga. Nah, situ ya. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang jelek yang bisa merusak peradaban dunia. Tadi berlaku bohong juga sama, merusak diri dan merusak orang banyak dan merusak alam karena semuanya ada risikonya. Nah, terus untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka. Itulah yang dimaksud dengan keseimbangan dunia maupun keseimbangan akhirat. Di dunia kita harus bahagia, di akhirat juga kita harus bahagia. Nah, karakteristik ekonomi Islam, ya, ekonomi syariah, yaitu diberikan kebebasan, individu dijamin dalam Islam. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan beraktivitas, ya, secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melanggar aturan Quran, tidak boleh melanggar aturan hadis. Kita boleh kaya, tapi kita harus cari dengan jalan yang halal. Kita boleh harus jadi pejabat, harus dengan jalan yang benar. Kita boleh jadi apa saja yang memberikan kemanfaatan kepada semuanya harus melalui jalan yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, negara juga diberikan wewenang untuk turut campur dalam perekonomian. Negara memberikan pinjaman. Ya, pinjaman di sini maksudnya adalah pinjaman yang sesuai dengan syariat, yaitu para ahli fikih sudah mengatakan bahwa minjam uang di bank itu boleh untuk usaha, ya, halal hukumnya. Tapi jangan minjam uang dipinjol, jangan, itu akan merusak karena itu termasuk riba. Terus juga termasuk di leasing, itu juga termasuk riba, jauhkan karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, untuk bilahimin dalik, saya pesan nih kepada adik-adik mahasiswa, jangan sampai melakukan pinjaman pinjol dan juga jangan leasing karena itu membahayakan. Kalau kita mau minjam itu istilahnya melalui buat usaha, yaitu melalui proses bank yang sudah diterapkan, diunjukin oleh negara, ya, disahkan juga di dalam hukum agama. Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpengaruhi secara proporsional dalam Islam. Ya, dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan, ya, yang dilakukan oleh seseorang maupun oleh kelompok orang, gitu ya. Terus bimbingan konsumsi, ya, dibimbing ya dalam mengkonsumsi. Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an bimbingan konsumsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada anak Adam, yaitu kita semuanya, wahai bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian inda kulli masjid, maksudnya pakaian-pakaian yang bagus, yang bersih apabila memasuki masjid. Wa kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, wala tusrifu, namun jangan berlebihan. Kita tidak boleh makan makanan yang berlebihan walaupun sekalipun itu yang halal, ya.
Makan apalagi minum-minuman dan makan-makanan yang dilarang oleh Allah. Jadi haramkan. Yang halal saja berlebihan itu tidak boleh. Wala tusrifu dan jangan berlebih-lebihan. Innahu sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin. Tidak suka sama orang yang selalu berlaku berlebih-lebihan. Nah, tiap-tiap maksudnya tiap-tiap yang akan mengerjakan sembahyang atau oh itu ya lain lagi itu Mak, ya jelasannya. Itu. Terus karakteristik ekonomi syariah memberikan petunjuk investasi. Ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam nilai proyek investasi. Nah, proyek yang baik menurut Islam yang memberikan rizki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Gitu ya tadi. Kita membangun usaha, mengajak masyarakat untuk kerjasama dengan kita, kita gaji. Dan itu secara sekaligus menolong mereka untuk istilahnya menolong mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, memberantas kefakiran, memberantas kemiskinan, memperbaiki pendapatan dan kejayaan, memelihara dan menumbuh kembangkan harta, melindungi kepentingan anggota-anggota masyarakat. Itu ya. Banyak kalian tuh harus jadi pengusaha yang bisa membantu orang banyak. Yang kedua, setelah kita kaya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Ya, zakat diberikan kepada 8 golongan, kepada fakir, miskin, ya, gorimin, terus amilin, fisabilillah, ibnu sabil, ya, dan orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak yatim boleh dibantu, ya. Supaya apa? Supaya harta kita bersih dari kotoran, diri kita juga bersih dari kotoran. Dan selain itu, orang-orang lain di kita, di sekeliling kita, di RT kita, di RW kita, di kelurahan kita, atau di negara kita, itu semuanya terbantu dengan zakat. Ya, kita berikan. Atau syukur-syukur kalau misalnya di tetangga kita ada yang mereka punya keahlian, mampu untuk berdagang dan lain sebagainya, kita berikan modal. Ya, supaya supaya apa? Supaya dia bisa dagang dan nanti uh, modalnya dengan modal sedikit itu dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan dilarang kita memakan makanan riba, ya. Ya, mengambil dari tadi saya sebutkan ya, pinjol itu riba besar. Terus juga pinjaman leasing riba besar yang akan membahayakan diri kita. Dosa riba itu sama dengan berzina, yang paling ringan paling menurut riwayat yaitu menurut keterangan sama seperti berbuat zina kepada orang tuanya, kepada ibu kandungnya. Naudzubillahi min jalik. Makanya saya harapkan adik-adik sekalian yang semuanya mahasiswa bimbingan saya jangan sampai terlibat dengan riba, pinjol dan juga pinjam dengan leasing ya. Kalau memang kita membutuhkan untuk usaha ya kita pilih bank-bank yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk mengajukan pinjaman yang sesuai dengan aturan negara dan sesuai dengan aturan agama gitu ya. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Saya persilakan untuk dibaca semuanya ya. Ini dan juga jangan lupa tugas ya. Silakan untuk mau bertanya silakan masih ada 2 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Saya stop share dulu ya. Sekalian ngabsen. Ini ada yang belum hadir. Yang baru hadir zoom-nya saja Rahman Albari. Mana dia Rahman Albari? Wiki Rap Danto Grace. Grace mana Grace? Ferry Habibi. Wiki hadir Pak. Iya. Naftali ada ya. Neng Naftali nanti absennya jangan lupa ya. Ya, Bapak sudah. Iya. Ini Rahman mana Albari? Rahman tidak hadir ya? Wiki tidak hadir. Tadi siapa yang hadir ya? Habibi apa Paril? Oh, Wiki ada. Wiki. Ya, terus Grace. Hadir Pak, hadir. Mana Habibi yang mana wajahnya? Saya pengen tahu. Hajiji, Hajiji. Habibi. Ya Pak. Iya, Habibi. Wah, ganteng kan itu. Kenapa ditutupin aja mah? Ya, Grace. Udah ya. Yang di sini yang agamanya Nasrani ada 4 ya.
Neng? Natali? Enggak di kelas kita. Ada 3. 3. Tapi yang itu ada 4 ya di saya ya. Kemarin di soal UTS ada yang ujian itu mungkin kelas lain kali ngikut situ ya. Dijadikan 1. Ya, sama Kaldres. Iya iya. Ya udah, itu saja ya. Udah habis waktunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.